Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara di sektor 5. Puji syukur pagi hari ini dengan penuh sukacita kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk melakukan saat teduh bersama. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita akan nyanyikan sebuah pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya sama untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa memberikan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memberikan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah cobaan, ku tetap pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur kami selalu ada di dalam berkat, kasih, dan perlindungan-Mu. Mengucap syukur Bapa untuk istirahat kami semalam. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini dengan keadaan yang segar. Pagi hari ini kami bersama-sama akan melakukan saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Kau hadir di tempat ini, Bapa, Kau sertai masing-masing kami. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Renungan pagi hari ini diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Menanti dengan Pengharapan. Pembacaan hari ini Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita menonton sebuah film yang berjudul Surat dari Praha? Film ini menceritakan bagaimana sepasang kekasih yang saling mencintai harus terpisah jarak dan waktu. Sulastri, demikian nama tokoh perempuan di film tersebut. Dia menanti dengan setia kekasih hati yang sangat dicintainya hingga akhir hayatnya. Sulastri tidak pernah bertemu lagi dengan kekasih hatinya, meski ia terus menanti dan berharap. Hingga ajal, dia tidak pernah berjumpa lagi dengan kekasihnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita menanti sesuatu yang menimbulkan kegelisahan? Atau pernahkah kita menanti kedatangan seseorang yang menuntut kesabaran ekstra? Menanti merupakan pekerjaan yang tidak mudah, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Di tengah tekanan berat yang dihadapi oleh jemaat Kristen di kota Roma, Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat agar tetap bertahan dalam penderitaan mereka. Hidup dalam tekanan sangat berat dan tidak mudah. Mereka bukan saja harus berhadapan dengan Yudaisme, namun juga harus berhadapan dengan pemerintahan yang anti pada kekristenan. Paulus dalam suratnya menyampaikan berbagai nasihat dan penguatan. Paulus meminta agar
Sebagai anak-anak Allah, jemaat Kristen tetap tegar dalam penderitaan dan memiliki pengharapan sebab penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Bagi Paulus, pengharapan juga merupakan hal yang sangat penting. Pengharapan bukanlah pengharapan apabila terlihat oleh mata. Pengharapan adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang masih dinantikan. Pengharapan anak-anak Allah bukanlah pengharapan yang kosong. Pengharapan anak-anak Allah adalah pengharapan terwujudnya janji-janji Allah. Meskipun penderitaan silih berganti menerpa jemaat Kristen, namun pengharapan menjadi kekuatan dalam menantikan janji-janji itu terwujud. Paulus juga mendorong jemaat untuk tetap tekun menaikkan doa-doa mereka kepada Allah. Penderitaan seringkali membuat seseorang melupakan Allah. Bagi Paulus, meski jemaat Roma mungkin mengalami kesulitan dalam hal berdoa, Paulus menyampaikan bahwa Roh akan menolong mereka dan memampukan mereka untuk berkata-kata dalam doa-doa mereka. Paulus juga menyampaikan nasihat penting untuk jemaat Kristen di Roma dan di masa kini untuk senantiasa memiliki pengharapan. Berbagai rintangan, penderitaan, dan kesusahan memang tidak mudah dihadapi. Namun Paulus meyakini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, tetaplah tegar dalam segala hal yang dihadapi dan tetaplah berpengharapan. Mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Selama manusia masih hidup di dunia ini, maka penderitaan akan selalu ada dan dirasakan. Demikian halnya dengan semua orang yang percaya kepada Kristus dan masih hidup di dunia, pastilah akan diperhadapkan dan mengalami penderitaan. Penderitaan hanya dapat dihadapi dengan pengharapan. Pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, menjaga hidup agar terus berpengharapan merupakan hal penting untuk dilakukan. Mari kita meresponinya dengan kita tidak akan menyerah kepada keadaan dan tetap bertekun berdoa serta saling menguatkan dalam berbagai persoalan yang dihadapi baik di tengah keluarga maupun di dalam persekutuan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ada banyak persoalan, kesulitan, tantangan, dan penderitaan dalam kehidupan kami. Namun biarlah pengharapan kami kepadamu tidaklah pudar. Mampukan kami untuk terus setia menantikan kemuliaan-Mu yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk saat teduh kita pagi hari ini. Teruslah Bapak Ibu kita semua untuk terus mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.